Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, pendengar dan pemirsa Radio Betani FM yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini, berjumpa kembali bersama saya, Suprapti, penyuluh agama Kristen Kecamatan Argomulyo, Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Saya merasa sangat senang sekali karena pada hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam acara Suluh Suara Penyuluh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat hari yang indah ini kita akan mendengarkan bersama-sama kebenaran firman Allah. Kita akan merenungkan bersama-sama tentang kebenaran firman Allah. Namun sebelumnya, mari kita mengawalinya dengan doa. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, pada kesempatan di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang menghadap Engkau. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas hari baru yang Tuhan berikan buat kami. Bahkan atas kesempatan yang Tuhan percayakan buat kami untuk kami dapat bersama-sama merenungkan kebenaran firman Allah. Tuhan memberkati setiap kami yang mendengarkan sekaligus yang melihat, menonton Tuhan, agar firman-Mu boleh menjadi rema bagi setiap kami. Bahkan bagi hamba-Mu sendiri Tuhan, dengan segala keterbatasan dan kekurangan, Tuhan tolong urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sempurnakan hamba-Mu dengan kesempurnaan yang daripada-Mu, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara pendengar Radio Betani FM yang berbahagia, pada saat pagi hari yang indah ini, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 19. Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Namun demikian, pada pagi ini saya hanya akan membacakan ayat yang ke-16 dan ke-17 saja. Selebihnya silahkan Bapak Ibu membaca sendiri-sendiri. Demikian bunyi firman Tuhan yang terambil dari Rut pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dan engkau selain daripada maut. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, terlebih yang melakukan di dalam hidup kita setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara pendengar Radio Betani FM yang berbahagia, pada hari ini kita akan belajar tentang keluarga yang berperi kemanusiaan. Keluarga yang berperi kemanusiaan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kira-kira pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2004, saya bekerja di sebuah lembaga atau yayasan sosial, di mana di yayasan tersebut
terdapat yang namanya panti asuhan, panti karya, dan panti werda. Pada waktu itu, saya ditugaskan untuk mengelola panti asuhan. Namun demikian, para pengelola-pengelola panti setiap hari itu berada di kantor yang sama, sehingga kami dapat saling bercerita, saling berbagi masalah yang kami hadapi di dalam pelayanan kami masing-masing. Sampai pada suatu ketika, saya mendapatkan sebuah cerita, curhatan dari teman saya yang melayani di panti werda atau panti jompo. Teman saya menceritakan tentang seseorang yang dia layani, di mana di sana ada seorang ibu yang dikenal oleh teman saya, yang mana saat itu hidup sendirian dan sakit-sakitan. Ia tinggal di panti jompo. Dia seringkali mengeluh karena rasa sakitnya. Dia seringkali menangis dan menanyakan, apakah anakku sudah datang? Di manakah anakku? Kenapa mereka belum mengunjungi aku? Bapak Ibu, pertanyaannya, apakah yang terjadi dengan anak-anaknya? Apakah memang ibu yang tua dan sakit-sakitan itu tidak punya keluarga? Tidak punya anak? Tidak. Ibu yang sakit-sakitan ini punya 9 anak. Punya 9 anak Bapak Ibu. Namun betapa kasihannya orang tua ini. Dia telah membesarkan, mengasuh dan mendidik ke-9 anaknya hingga menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses. Tetapi di saat ibu sudah tua, dia dititipkan di panti jompo. Dia dititipkan di panti werda. Sungguh memprihatinkan. Seorang ibu mampu mendidik, mengasuh dan merawat ke-9 anaknya. Tetapi sayangnya, ke-9 anaknya yang sudah berhasil ini tidak mampu merawat satu ibu saja. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, panti jompo penuh dengan orang tua yang terbuang seperti ini. Hanya sedikit yang dijenguk oleh anak-anaknya secara reguler. Dan pertanyaannya adalah, jika seorang anak saja sanggup tidak mempedulikan orang tuanya, bagaimana dengan menantu? Bagaimana dengan seorang menantu? Tidak jarang ada jurang yang membentang, ada jurang pemisah antara mertua dan menantu. Apalagi di zaman sekarang ini. Ketika orang yang berusia lebih muda sudah tidak lagi mementingkan atau bersikap hormat kepada orang yang lebih tua. Dan itu banyak sekali terjadi. Bapak, Ibu pendengar dan pemirsa Radio Betani FM yang berbahagia. Pengalaman orang tua dengan 9 anaknya tadi sangat berbeda dengan kisah Rut. Rut adalah seorang tokoh Alkitab yang memiliki kualitas rohani yang sangat luar biasa. Walaupun dia berasal dari daerah Moab yang dikenal sebagai negeri dengan penyembahan berhala, tetapi Rut berbeda dengan bangsa-bangsanya. Rut memiliki kerendahan hati, kesederhanaan, dan kesungguhan serta keikhlasan. Dan hari ini mari kita belajar tentang kualitas Rut yang sangat luar biasa itu. Di mana Rut yang pada saat itu sebenarnya telah ditinggalkan oleh suaminya. Suaminya telah mati, suaminya telah meninggal dunia.
Dan yang tinggal bersama dengan dia adalah mertuanya, yaitu Naomi, yang mana pada saat itu sudah lanjut usia, sudah tidak produktif, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan. Tentu saja, sebenarnya kalau dihitung-hitung, lebih baik Ruth meninggalkan mertuanya dan menikah lagi mencari yang muda yang dapat menafkahi dia. Tetapi justru Ruth melakukan yang berbeda. Dia tidak mau meninggalkan mertuanya. Dia tidak mau berpisah dengan mertuanya, walaupun mertuanya telah mendesak dia agar dia pergi meninggalkan Naomi mertuanya. Ruth tidak mau pulang ke kampung halamannya. Bahkan Ruth berani berkata kepada mertuanya, kepada Naomi, bahwa dia tidak akan meninggalkan mertuanya. Dia berkata bahwa bangsamulah bangsaku, negerimulah negeriku, rumahmulah rumahku. Kemana engkau pulang, ke situ pula aku akan pulang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Bahkan Naomi ketika mendesak Ruth supaya Ruth pulang, Ruth pun masih bisa menjawab bahwa hanya maut yang bisa memisahkan mereka. Bahwa hanya kematian yang bisa menjadi alasan untuk mereka berpisah. Artinya bahwa Ruth yang masih muda memiliki kesetiaan yang teramat luar biasa kepada mertuanya. Dia memiliki jiwa kemanusiaan, jiwa sosial yang sangat tinggi. Dia rela mengurus mertuanya yang sudah tua, yang sudah renta. Dia rela bekerja demi memenuhi kebutuhan dia dan mertuanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, para pendengar dan pemirsa Radio Betani FM yang berbahagia. Itulah kualitas rohani, kualitas Ruth yang sangat luar biasa. Apa yang ia lakukan sungguh mengharukan untuk kita simak. Sebagai seorang janda yang lanjut usia, Naomi tadinya tidak pernah berharap banyak dari kedua menantunya, yang salah satunya adalah Ruth. Ia bahkan sudah merelakan keduanya untuk kembali kepada bangsanya masing-masing, agar mereka memulai hidup yang baru tanpa perlu menderita lagi bersamanya. Namun Ruth sangat mengasihi mertuanya. Ia tahu kesetiaan terkadang memang mahal harganya. Namun Tuhan sendiri menaruh perhatian khusus kepada orang-orang yang hidup di dalam kesetiaan. Kita bisa belajar dari kesetiaan Ruth. Kita bisa belajar dari rasa empati, dari kepedulian Ruth, rasa pri kemanusiaan yang Ruth miliki, sehingga dia rela mendampingi mertuanya, merawat mertuanya. Dan tentunya kita tahu Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa di dalam 1 Timotius 5 ayat 13-16 pun disinggung bahwa di zaman Tuhan Yesus, di zaman perjanjian baru, janda-janda pun benar-benar diperhatikan. Bahwa para janda harus diurus oleh anak-anaknya. Dan ketika sebatang kara, maka kita, gereja, harus mengurus para janda-janda tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selain daripada itu, di dalam 10 perintah Allah juga diceritakan atau dijelaskan, tertulis satu kalimat yang berbunyi, hormatilah ayahmu dan ibumu,
seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, ayah dan ibu, termasuk mertua yang sudah tua, itu menjadi tanggung jawab anak cucu mereka. Itu menjadi tanggung jawab anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, ketika mereka memiliki anak cucu. Namun yang menjadi pertanyaan buat kita adalah, maukah kita diberkati Tuhan seperti Rut? Maukah kita membalas budi kepada orang tua kita yang sudah membesarkan, menyekolahkan, dan mengurus kita hingga kita menjadi siapa kita hari ini, sehingga kita sukses berhasil seperti sekarang ini? Adakah rasa empati kita kepada para orang tua kita, para mertua kita? Adakah kepedulian kita kepada mereka? Ataukah kita justru menelantarkan mereka, membiarkan mereka, dan masa bodoh terhadap mereka? Bapak, Ibu, dan Saudara, pendengar dan pemirsa Radio Betani FM yang berbahagia, sebagai anak-anak Tuhan yang dipilih dan diistimewakan oleh Tuhan, sudah selayaknya lah kita sebagai anak punya kewajiban dan tanggung jawab untuk merawat orang tua kita, termasuk mertua kita. Jangan pernah lalai akan tugas dan tanggung jawab kita. Dengan demikian, maka Tuhan akan memelihara kita, memberkati kita, sehingga segala hal yang kita kerjakan, Tuhan membuat kita berhasil. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang berperi kemanusiaan atas orang tua dan mertua kita yang patut untuk kita rawat, kita pelihara. Terpujilah Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat kita. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajarkan kepada kami untuk belajar dari Rut, agar kami sebagai anak-anak Tuhan memiliki sikap yang takut akan Engkau, yang dapat kami tunjukkan melalui kesetiaan kami di dalam kami mengurus para orang tua kami, para mertua kami. Ajari kami Tuhan, untuk kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, yang saat ini juga banyak terjadi permasalahan, terjadi pergumulan, demo terjadi di mana-mana, kejahatan terjadi di mana-mana. Oh Tuhan, sungguh kondisi bangsa negara kami sangat memprihatinkan saat ini. Kenaikan harga-harga dan banyaknya orang-orang yang menimbun kebutuhan masyarakat. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu agar Engkau campur tangan. Engkau beracara di atas semua masalah yang ada di tengah-tengah bangsa kami, agar segala permasalahan dapat terselesaikan dengan baik. Para pemimpin bangsa, mulai dari presiden, wakil presiden, RT, RW, dan semua jajarannya, kami mohon Tuhan memakai mereka, Tuhan mengurapi mereka, agar mereka dapat menjalankan tugas mereka
dengan lebih baik lagi. Kami juga berdoa Tuhan buat kota Salatiga ini dengan segala permasalahan, dengan segala program yang ada. Kami mohon Tuhan campur tangan agar kota kami ini tetap menjadi kota yang kondusif, kota yang aman, kota yang toleransi, sehingga seluruh masyarakat kota Salatiga dapat menjunjung tinggi solidaritas, saling menghargai agama yang satu dengan yang lainnya. Kami juga bersyukur Tuhan atas Betani FM yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk berpelayanan di tempat ini. Kiranya Tuhan tetap memberkati Betani FM ini Tuhan, agar tetap mengudara, dan seluruh kru yang ada Tuhan akan memelihara mereka. Kami juga mohon Tuhan adanya virus COVID-19 yang saat ini masih Tuhan, walaupun kapasitasnya tidak sebanyak di hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan yang lalu, namun virus masih tetap ada Tuhan. Karena itu Bapa, kami mohon campur tangan-Mu agar virus ini segera terbasmi, sehingga negara kami boleh bebas dari virus COVID-19. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh dari sempurna kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, memang saat ini virus COVID-19 sudah semakin sedikit yang terpapar. Namun bukan berarti kita bebas. Kita masih harus tetap prokes. Oleh karena itu, mari kita tetap menjalankan protokol kesehatan dengan melakukan 5M, yaitu mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker dengan benar, menjaga jarak aman, mengurangi mobilitas, dan menghindari keramaian. Jangan lupa kita juga tetap berdoa agar virus ini segera selesai. Terpujilah Tuhan. Sampai di sini dulu Bapak, Ibu, dan Saudara yang berbahagia. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.